Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan guru kita Buya Yahya. Ada hal yang perlu kami sampaikan, kami tanyakan, dan kami mohon penjelasan dari Yang Mulia. Kami membaca terjemah Risalah Mu'awanah karangan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada halaman 154. Dikatakan dalam terjemah Indonesianya, barang siapa yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang membuat murkaku, maka aku ridho kepadanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang aku ridhoi, maka aku murka padanya. Mohon penjelasan tentang hadis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada di kitab, dicek di kitabnya langsung nasnya, karena tidak ada aturan kalau kita durhaka kepada orang, kalau kita mencari ridha orang tua dengan berbuat salah kepada Allah, haram, tidak diperkenankan. Itu biasanya mungkin ada kalimat sebelumnya yang harus dijelaskan, nggak ada. Kita berbakti kepada orang tua dengan melanggar Allah tidak diperkenankan, bahkan tidak ada kepatuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan. Mungkin itu ada terjemahan yang atau perlu dicek kembali dari nas yang sesungguhnya tidak diperkenankan sudah. Kita terlepas dari nas yang ditulis oleh Imam Haddad rahimahullah taala, mungkin yang menerjemahkan salah atau bagaimana. Karena apa? Ridho Allah di dalam ridho orang tua ini adalah himbauan agar kita biasa senantiasa ahlan salam marhaban rahimakum Sayyidul Habib, masyaallah. Assalamualaikum. Beliau adalah Sayyidul Habib Sa'id bin Muhammad Hasan Al-Husaini. Beliau adalah tinggal di Jeddah. Biarpun beliau tinggal di lingkungan seperti itu, akan tapi manhajnya adalah tetap dengan manhaj kakek moyang beliau dengan akidah yang Allah ridai, akidah Ahlussunnah wal Jamaati. Dan beliau putra dari seorang qadhi juga waktu itu di sana. Dan beliau sekarang datang ke Indonesia, dan subhanallah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan beliau di Indonesia tujuan untuk mencari kebaikan. Untuk mencari kebaikan mohon didoakan. Beliau akan membuka bermacam-macam upaya usaha bagaimana bisa membantu sesama. Beliau datang ke sini untuk mencari kebaikan dan sekaligus ingin membagi-bagi kebaikan juga. Beliau adalah ditempatkan oleh Allah di dalam dunia usaha, tapi beliau adalah termasuk pengusaha yang soleh, yang baik, karena dari lidahnya keluar zikir, betul. Tidak jauh karena beliau adalah termasuk daripada cucu Nabi SAW, dzurriyyat Nabi SAW yang masih berpegang dengan akhlak ajdad. Biarpun berdagang dalam usia bisnis dunia, tapi tetap berpegang tentang tidak jauh, bahkan bagaimana seorang pengusaha tapi masih zikir, sholat 5 waktu, menjaga mata, menjaga masya Allah. Ini unik.
Dan beliau adalah bukan kelas-kelas biasa, tapi kelas dunia. Akan tapi beliau Masya Allah, kita lihat sampai ada cerita ingin menyengerjakan semua dengan tangan beliau sendiri. Akhirnya dalam keadaan seperti itu beliau pun masih, kalau tadi kita berbicara tentang kesederhanaan Nabi SAW, ternyata beliau menerapkan juga dalam kehidupan beliau sendiri. Beliau adalah orang yang sangat cukup dan sangat-sangat cukup. Akan tadi dengan seperti tadi yang kita baca kehidupan Nabi SAW, suatu ketika semoga melihat apa yang dikerjakan di Indonesia dan semoga bermanfaat untuk umat Islam semuanya dan juga umat Indonesia, wabil khusus jamaah ini Majelis Al-Bahjah dan pesantren-pesantren bisa berkembang dengan para pejuang-pejuang. Beliau adalah datang ke sini untuk silaturahim, selalu mendoakan kita semuanya. Akan tapi sebelumnya kita lanjutkan jawaban tadi. Jadi kalau itu dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala, perlu dicek lagi nasnya seperti apa. Sebab jelas dalam syariat kita tidak boleh kita berbuat baik kepada orang tua dengan melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi benar, kalau kita durhaka kepada orang, menyakiti orang tua, maka itu adalah menjadi durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu rinciannya adalah panjang. Di antaranya misalnya, kalau ada orang menyakiti orang tua, ya, baik dengan lidahnya, apakah dengan pekerjaannya, menjadikan Allah murka, sehingga durhaka kepada orang tua bab khusus. Dan itu Imam Haddad ingin menyebutkan begitu pentingnya orang tua. Akan tapi jika ada orang melanggar Allah untuk berbakti kepada orang tua, tidak dibenarkan. Bagaimana untuk menyenangkan orang tua dengan tidak sholat misalnya, dengan melakukan keharaman? Tidak ada itu semuanya. Tidak ada. Itu adalah syariat. Kalaupun ada, itu adalah perlu dicek kembali. Mungkin ada kalimat sebelumnya yang ditulis Imam Haddad rahimahullah. Baik, yang boleh dagangi adalah tidak boleh melakukan keharaman untuk menyenangkan orang tua, untuk mencari ridha Allah, orang tua. Akan tapi yang ada adalah mencari ridha Allah dengan tanpa melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja.